Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke deh guys, selamat pagi buat semuanya guys. Dan selamat malam juga untuk yang realnya ya guys ya. Malam ini kita bernuansa ungu ya guys ya. Karena apa namanya itu bukan jomblo juga ya. Tapi nuansa ini adalah tidak lagi baju ya guys ya. Jadi yang ada aja kita pakai. Oke guys, langsung aja nih untuk teman-teman yang baru gabung, yang belum subscribe, gimana dulu nih? Yang belum di-subscribe jangan lupa di-subscribe, like, dan komen, dan Iya. share di seluruh sosial media kalian. Yang paling penting jangan lupa di subscribe ya guys ya, di subscribe kemudian di like, dan jangan lupa juga apa namanya itu notifikasinya, loncengnya itu langsung dinyalain biar ada notifikasi dari kita. Oke guys, langsung aja. Malam ini masih tetap berita tentang Mbak Norma ya, karena Mbak Norma kita pantau juga, dan memang banyak juga teman-teman juga yang apa namanya itu jangan ini ya, pantau terus ya gitu, dampingin terus gitu ya. Kita sampai kan juga benar-benar kasusnya selesai ya. sampai selesai. Kita juga nggak punya kekuatan apa-apa, tapi kami adalah netizen ya. Netizen yang sangat ngantuk ya, karena seperti biasa sekarang kita live apa namanya itu ambil gambarnya itu di malam hari. Oke, ada apa nih sekarang? Kebetulan kemarin itu kan rame banget ya waktu video yang sebelumnya tuh, bahwa memang apa namanya itu pengacaranya Mas Rozi ini katanya kan sudah di apa namanya itu sudah kasusnya itu sudah diterima dan diproses lah gitu, sudah diterima dan diproses gitu. Tapi ini berbeda kenyataan nih, berbeda kenyataan. Katanya pengacaranya kan katanya sudah diproses, ditindaklanjuti dan sebagainya. Tetapi ini ada klarifikasi dari dari Polda Banten bahwa laporannya hanya sebatas pengaduan aja. Jadi memang betul-betul belum apa namanya itu hanya pengaduan, belum BAP lah gitu, belum laporannya itu belum benar-benar lengkap gitu, delik hukumnya gitu. Belum lengkap. Nah ini klarifikasinya nih. Kita sangat berterima kasih sekali dengan Nah, ini ada dua video yang merangkap ya. Ini dari Soda Kering ya. Jangan lupa di follow Soda Kering ya guys. Nah, ini di atasnya ini video yang pertama, pengacara hukum Rozi menyatakan laporannya sudah ditindaklanjuti. Nah, berarti kan sudah diterima dan ditindaklanjuti kan. Ini laporan nih, bukan pengaduan. Nah, tetapi di bawahnya nanti akan ada klarifikasi dari Polda Banten yang menyatakan tidak ada laporan polisi yang dikeluarkan oleh pihak Polda Banten. Oke, bagaimana? Jadi dia tuh mau berkor-kor seakan-akan, nih gua sebagai pengacara Rozi udah terima dong. Emang kamu Bang Hotman yang bisa laporin? Iya, tapi begitulah ya. Oke, kita dengerin aja. kita sangat berterima kasih sekali dengan teman-teman dari Polda, dari Bapak Kapolda Banten beserta jajarannya, dari Siber kita sudah dibantu, sudah kemarin kita sudah diperiksa, dapat panggilan ya. Jadi intinya laporan tersebut ditindaklanjuti. Justru Polda Banten membantu kita sebagai pelapor, sebagai korban yang sudah diviralkan oleh saudara NR. Satu, yang kedua, saya tadi melihat berita di media juga bahwasanya klien kami ini berzina. Saya fakta ya, klarifikasi itu tidak benar semua. Hingga saat ini tidak ada laporan polisi yang dikeluarkan oleh Polda Banten, terutama Sentra Pelayanan Kepolisian atau SPKT, terkait dengan apa yang disampaikan oleh RZ maupun pengacaranya. Karena sesuai dengan standar operasional prosedur di SPKT, ada fakta-fakta hukum yang memang harus didukung dalam gelar perkara ketika itu. Namun demikian, pasca konsultasi di SPKT, RZ dan pengacaranya kemudian berkomunikasi dengan penyidik dari Subdit 4 Cyber, Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Dan di sana kami tegaskan bahwa RZ dan pengacaranya menyerahkan lembar pengaduan. Jadi memang ada diksi yang berbeda antara pelaporan yang nama produknya adalah LP
atau laporan polisi yang berbeda dengan diksi pengaduan. Kita sangat berterima kasih sekali dengan Nah, itu dari klarifikasi dari Poldanya, kita ulangin ya kalau nggak salah di sebelah sini nih. berzina. Saya fakta ya. Polisi yang dikeluarkan ini tidak ada laporan polisi Tidak yang dikeluarkan oleh Tidak ada laporan polisi ya guys ya. Terus gak mungkin juga dong Bapak polisi ngeprank seluruh Indonesia Ya nggak mungkin lah, itu mah jangan macam-macam juga ya kita ngobrol tentang kepolisian ya. Terus apa namanya itu ya, memang kan selama ini kan memang kita juga lihat sih ada apa namanya itu bapak pengacara nih yang Jumadi maksudnya Jumadi and Friend gitu kan, keluar masuk gitu kan, ini. Dan yang aku salpok itu bapak pengacaranya itu selalu menggandeng begini ya, ini selalu begini terus ya, dan berkas-berkas gitu. Dan memang nggak jauh beda sama si tetangga sebelah. Firdaus lagi. Kalau ini kalkulator, ini kekuatan daripada saya guys ya. Iya, untuk menghasilkan uang dari sini. Oke, apa namanya itu, memang kasus ini memang ya tetap sih ada juga pakar hukum yang memang apa namanya itu yang menyatakan bahwa memang perzinahan ataupun dan lain sebagainya gitu ya. Itu memang ada pasalnya gitu kan, ada pasalnya. Dan tadi sih mau ditampilin juga sekarang, cuman karena ya sekarang durasinya dipendekin dulu aja karena memang besoknya harus Senin ya gitu bekerja. Oke. Jadi tadi udah fix ya bahwa laporan polisinya itu sebenarnya belum ada gitu, baru hanya delik pengaduannya saja. Oke, dan di sini apa namanya itu ada teman kerjanya, tanggapan dari salah satu rekan kerjanya Mbak Norma Risma yang sudah dianggap saudara sama Mbak Norma Risma, dan kemudian juga ada tanggapan juga dari ulama setempat dengan kasus yang terjadi di Banten tersebut. Daerah Banten kan ya? Tanggapannya. Ini tanggapannya nih. Sebetulnya istri saya tuh lagi tidur loh guys tadi dan dipaksa. Jadi sekarang dia tuh sebenarnya lagi agak sedikit mabok. Oke, lanjut. Terkait dengan sana yang tampil lah ya, pihak sana yang tampil ya itu terserah dia gitu ya. Nanti juga masyarakat tahulah gitu. Yang jelas sekali lagi saya selaku apa ya dianggap mungkin kakaknya ya sama Norma juga ya terserah lah seperti itu, nanti masyarakat yang nilai lah. Saya no comment terlalu jauh, intinya kita lihat aja, biarkan dia nanti mau bicara apa. Hubungan antara menantu dan mertua itu sama seperti anak dan orang tua, sehingga menantu ya anak sama saja dengan orang tua. Itu hukumnya sama dengan hubungan dengan orang tuanya sendiri, atau menikah zina dengan orang tuanya sendiri. Gimana kira-kira hukumnya? Haram, jelas itu haram, karena itu disebut orang tua sendiri sama. Muhrim mu'abbad namanya. Itu dosa besar, karena zina kan dosa besar. Allah menyampaikan dalam sebuah ayat, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Awas kalian, jangan dekat-dekat zina. Dekat-dekat saja nggak boleh, apalagi berbuat. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sungguh perbuatan zina itu perbuatan yang jalannya buntu, sangat membahayakan dan sangat bejat. Efeknya sangat membahayakan, dan juga efeknya pokoknya sangat membahayakan. Bahkan sampai sekian keturunan. Ada dalam satu buah keterangan sampai 40 keturunan. Itu perbuatan zina. Dia nanti 10 keturunan seperti itu akan berbuat zina lagi. Sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Terkait dengan Amit sana nauzubillah min zalik ya. Ya nauzubillah min zalik ya. Sampai keturunan-keturunan. Amit-amit lah ya, kalau kesana ngeri banget ya kalau misalnya aku udah ngomongin masalah hal yang seperti itu. Ya tadi Ustadz juga kan udah menjelaskan ya, wah memang seperti itu, dan itu tanggapan daripada Pak Ustadz. Dia mudah-mudahan sih, karena setiap orang pasti kan punya kesalahannya gitu kan, tetapi selagi dan selama itu memang bukan dosa syirik, setahu aku ya,
Allah akan tetap ampuni gitu, selagi dia mau bertobat gitu kan. Karena toh aku juga bukan tipe, maksudnya bukan orang yang suci banget gitu kan. Maksudnya kita juga kan gitu kan. Juga lagi belajar. Nah, yang tentang penting kita agama. lagi belajar gitu, belajar untuk yang lebih baik lagi gitu. Nah, cuman ya ketika misalnya memang semua itu sudah terjadi, bertaubatlah gitu ya Mia, bertaubat gitu. Ya mudah-mudahan untuk mungkin pada kasus ini kan Mas Roji yang ini dan ibunya ya memang kan ini kan sudah jelas kan, sudah real gitu bahwa memang ini itu sudah sudah diketahui, digerebek sama warga, sudah diketahui, tapi kan ibunya Bu Rihana dan Roji masih tetap dengan Bersikeras. bahwa saya tidak melakukan itu, padahal itu memang semuanya pun juga memang sudah terbuka gitu, sudah terbuka, bahkan ada bukti WA, SMS gitu kan, yang memang menyimpang dari SMS-annya gitu kan, itu juga udah salah satu bukti yang memang sudah terjadi gitu kan, perlakuan tersebut gitu. Nah, ya semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya guys gitu. Tapi yang aku nilai nih dari kasus yang Norma pertama kali up ke sosial media sampai sekarang, itu malah yang justru yang lebih berkuar-kuar banget itu malah si Mas Rozinya, bukan si Mbak NR-nya gitu loh. Kan namanya juga Mbak NR kan up pertama kali di Bang Densu kan ngeluarin unek-unek kan, jadi kayak bagaikan lagi curhat ke kakaknya gitu loh. Nah ini loh, kisahku kayak gini-gini, tolong berhati-hati mungkin terhadap lingkungan sekitar. Nah terus datanglah tuh si Rozi, mungkin dipikir apa-apaan nih, aku nggak bakal ngelakuin kayak gini-gini, mungkin dengan dia up kayak gitu masalah kelar gitu loh, bikin mempermalukan balik, malah justru yang lebih permalukannya itu dia sendiri gitu loh. Iya, jadi memang dari klarifikasinya Rozi dan ibunya itu seakan-akan justru memang lebih menguatkan lagi untuk membuka kebenaran gitu, kebenaran yang sebenarnya itu ya seperti itu. Mungkin bisa dikatakan kata kamu tadi aib-aibnya beliau gitu kan, dia gitu, mereka gitu kan. Karena memang dari statement dan lain sebagainya pun juga memang seperti itu gitu. Nah, saya nggak melakukan itu dan lain sebagainya, mana bisa ngebuktiin nggak kalau saya melakukan itu dan sebagainya, kayak gitu kan. Nih ada dari salah satu akun YouTube ya, nih ada ketua pemuda yang kemarin di ini gitu, yang kemarin menggerebek. Nih dikit aja ya teman-teman ya. Nih mertuanya sih telanjang gitu, saya pastikan ke kamar gitu, saya telanjang gitu. Saya pastikan kan mertuanya itu memang telanjang kan, begitu ya. Saya pastikan telanjang mertuanya, udah yakin gitu. Gitu, emang apa adanya kalau penggerebekan itu. Adanya kasus ini sebenarnya kan udah selesai nih perkaranya, udah damai di rumah Pak RT, disaksikan sama warga, bahkan diketahui sama polsek setempat gitu kan, udah damai, udah dua-duanya juga udah ada perjanjian di situ. Udah beres itu kalau perkara ini sebenarnya gitu. Itu terjadinya bulan kapan? Kalau kejadian sih bulan kemarin gitu. Ada 1 bulan yang lalu gitu kalau kejadian itu. Berarti sekitaran November ya? Iya, sekitaran Novemberan lah gitu. Untuk itu proses pas itu mungkin ada laporan dari masyarakat kah atau laporan dari si N-nya sendiri? Laporan dari orang setempat gitu kan, dari dekat sama kontrakannya gitu kan, lapor WA ke saya gitu kan, akhirnya saya datang gitu kan, saya juga kan bawa teman juga nih gitu kan, biar ada saksi lagi gitu kan. Begitu saya gerebek ya apa adanya seperti itu, mungkin udah tahu semua gitu kan gitu, tentang ibaratnya si R pakai celana pendek terus lari ke kamar mandi, kalau mertuanya sih telanjang gitu, saya pastikan ke kamar gitu, saya telanjang gitu. Cuma kan kalau perkara ini kata saya juga kan tuh kan dipastikan telanjang, memang ini saksi yang real gitu loh, saksi tanpa dia, kalau misalnya dia berbohong di depan hukum juga pasti dia bakal kena pasal iyalah. juga kan, apalagi kan dia
harus misalnya berhadapan sama polisi untuk jadi saksi, terus ketika dia berbohong ya dia justru yang terjerumus pasal. Enggak, justru ini kan dia kan emang nggak bohong gitu. Kalau misalnya ini ya udah beres juga, perkara ini udah beres itu kan, bahkan udah disaksikan sama warga setempat gitu kan, udah beres. Tuh, ini kan kasusnya kan emang juga kan disaksikan oleh warga setempat juga. Jadi memang betul-betul sebetulnya kasus ini tuh udah real, udah bener gitu. Jadi tinggal ya mungkin kalau udah seperti ini sih, kalau menurut aku udah nggak ada lagi pertahanan sebetulnya harusnya. Ya udahlah, tinggal sekarang mengakui aja kekalahan, dalam arti saya mengakui dan saya minta maaf dan bla 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 gitu. Jangan malahan sekarang melaporkan balik. Tapi aku rasa sih dia kayak gitu bukannya malah justru buat laporan kayaknya. Yang aku nilai nih, aku rasanya tuh si Rozi ini juga pengen tenar kayak si NR. Ya mungkin bisa jadi seperti itu, atau mungkin bisa jadi juga karena mungkin ini viral, ini gara-gara mungkin viral gitu ya. Mumpung gitu. Dan sebetulnya Norma juga ada salah satu video yang Norma juga bilang, tuh aku juga nggak nyangka ini bisa jadi viral gitu. Norma tidak ada tempat untuk curhat, nggak ada niatan untuk memviralkan juga. Terus akhirnya namanya cewek lah, jangan kan cewek sih, gue aja sebagai cowok gitu kadang-kadang kan aduh kalau lagi kesel, tapi emang jarang sih kalau aku sih, emang aku mah jarang kalau misalnya ada masalah nih sama keluarga atau apa langsung speak up, jarang sebetulnya. Mungkin pernah beberapa kali, tapi kalau ini mah jarang. Bisa kalau teman-teman aku sih bisa dilihat lah aku kayak gimana. Nah ini apa namanya itu pengakuannya Norma ya. Alasan Norma memposting nih. Kan ada 2 postingan kan di TikTok itu kan. Yang pertama juga nggak ini ya. Iseng aja gitu. Maksudnya ya namanya aku perempuan ya Kak gitu. Pengen curhat aja gitu. Pengen upload kayak gitu. Udah gitu kan aku udah nggak punya, maksudnya ibuku udah pergi gitu ya Kak, udah nggak ada tempat cerita. Itu juga kan maksudnya nggak terlalu ramai juga kan viewersnya. Ya udah kan lama tuh dari situ jedanya. Aku tuh sebenarnya posting yang kedua itu karena suka sama lagunya gitu tuh Kak. Aku kan suka denger sholawatan juga, suka sama lagunya. Sebelum sebelum kejadian itu kan suka ngeliat di TikTok tuh ada yang pakai lagu itu, terus ke Ka'bah gitu, umroh. Seneng. Aku pernah punya cita-cita, semoga nanti suatu saat nanti kita bisa kayak gini ngomong ke mantan suamiku pernah. Makanya pas waktu kejadian kayak gitu ngedenger lagu itu tuh nangis, waktu awal-awal tuh kan nangis banget, ya Allah. Padahal mah ya nggak tahu artinya apa, tapi sedih aja gitu Kak. Terus lama-lama kan udah seiring berjalannya waktu, terus mungkin udah capek juga kali ya. Kan ada itu foto terakhir undangan. Aku senang sama lagunya, ya udah diedit aja iseng. Tuh kan. Jadi yang tadi aku bilang Norma itu sebenarnya nggak ada niatan loh gitu, maksudnya untuk memviralkan segala macam nggak ada, cuman memang dia curhat aja. Dan itu juga karena katanya tuh suka sama lagunya. Ternyata memang mungkin jalanan Tuhan juga untuk menunjukkan, untuk membukakan gitu ya. Mungkin karena Norma juga kan dari beberapa pernyataannya Norma itu waktu itu sempat banyak yang bilang tetangganya ataupun mungkin teman-temannya, tapi Norma tetap tidak percaya, lebih percaya kepada ibu dan suaminya. Bagus gitu kan untuk hal itu, jadi husnuzon gitu ya, nggak suuzon. Nah tetapi mungkin Allah membukakannya dengan cara yang seperti ini mungkin gitu, dan dengan adanya speak up gitu kan daripada ibu dan mantan suaminya itu justru malah menguatkan untuk bahwa ini memang seperti itu, kayak begitu ya. Kalau kita sih berharapnya ya mudah-mudahan ya lebih inilah gitu baik-baik aja gitu, nggak ada ini lagi gitu ya. Nah dan bahkan juga memang ada juga teman-teman yang bertanya nih, gimana sih kok Simbanya bisa sekuat ini gitu ya, salah satu alasannya apa sih gitu untuk bisa menceritakannya gitu. Nah ini dia nih, dari cara ngomongnya tuh tapi Norma tuh kelihatannya ini ya kuat
dari cara ngomongnya tuh rapi gitu. Walaupun dalam kondisi begini aku makanya kaget, ini waktu pertama kali ya waktu dulu podcast kayak ini bener normal gitu, kayak masih kuat banget. Lo mesti buat ngobrolnya tuh santai, rapi segala macam. Karena kan memang pas kejadian itu juga nggak langsung kita kamu iniin kan ya, nggak langsung viral karena ada jeda waktu kan. Betul. Nggak mungkin kalau ketika saat itu langsung viral dan dia cerita, pasti ada ini ada karena air matanya dia udah habis katanya kan waktu di podcast itu kan, karena memang rentang waktunya ya, karena memang nggak sengaja kita viralin sih gitu, nggak sengaja pengen viral banget gitu, enggak, dia keluh kesah dia aja gitu tuh. Tapi Norma tuh kelihatannya ini ya kuat. Jadi emang apa namanya itu kekuatannya. Jadi emang sih aku juga sih mikir ya kalau misalnya pas dia lagi cerita gitu, baik itu di podcast ataupun di TV, kan datar banget gitu ya, tanpa kayak Flat, misalkan ya? nangis apa gimana. Ya tadi dijelasin sama si abangnya ini katanya teman kerjanya yang udah dianggap kakak sama Norma gitu. Kalau misalnya si abangnya belum menikah, mudah-mudahan jodoh ya sama Mbak Normanya, kelihatan kok baik orangnya. Nah terus kayak flat gitu, kita juga mikir begitu ya. Ya benar kata si A-nya yang barusan bilang bahwa ya mungkin udah habis juga gitu air matanya, karena kan juga emang udah lama banget kan kayak gitu. Maksudnya udah ada jeda waktu gitu sebelum sesudah dia speak up itu udah ada waktu dulu gitu. Ya Mbak Norma, semoga Mbak Norma disehatkan terus. Amin. Terus kemudian dikelarkan ya Mi ya masalahnya. Semoga cepet-cepet beres juga permasalahannya sama mantan suami dan ibunya. Dan yang paling terpenting juga dipercepatkanlah jodohnya yang terbaik buat Mbak Norma Risma. Amin. Mungkin segitu dulu aja teman-teman ya untuk malam ini gitu kan, berita malam ini, dan mudah-mudahan ya intinya tolong doain juga yang terbaik ya untuk Mbak Norma Risma, meskipun aku juga bukan saudaranya ataupun memang gak kenal juga enggak, tapi kalau ngelihat kayak gini kan kasihan juga sih ya. Dan seperti biasa mungkin ketika misalnya ada kata-kata kita yang salah ataupun memang yang melenceng dan lain sebagainya, itu dosa-dosa kita ya. Dan kalau misalnya ada kata-kata yang baik itu dari Tuhan ya. Di sini kita hanya menyuguhkan berita saja, hanya menyuguhkan berita ya guys. Oke deh kalau gitu, tetap semangat, kerja dan kerja. Kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apaan kayak begini? Ya biasa. Kamu yang tutup. Bye.